لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه أفضل من في الأرض والسماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن له على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Lukman lan sedaya para kiai, para asatidz ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun ingkang tansah kawula ta'limi. Dumateng segenap takmir Masjid Jami' Al-Falah ingkang tansah kawula mulyakaken saha dumateng para hadirin hadirat ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggolah kita sesarengan ngaturaken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged berkumpul, saged makembal bermuwajahah wonten menika masjid kanthi sehat wal afiyah boten-boten alangan setunggal punapa-punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam kepada Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kahaturaken dumateng junjungan kita baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tengah-tengah syafaatipun wonten donya ugi wonten akhirat, terutama syafaatul uzma. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sami dadosaken umatipun Rasulullah ingkang berhak mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para hadirin, para hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menika acaranipun nggih menika tasyakuran milad takmir Masjid Jami' Al-Falah ingkang kaping sekawan. Niki alhamdulillah ya. Takmiripun hebat-hebat iki. Ya. Mudah-mudahan mabruk alfa mabruk kula ucapkan ya. Selamat hari milad. Mudah-mudahan panjenengan sedaya para takmir Masjid Jami' Al-Falah selalu mendapatkan kesehatan, selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang halal yang berkah. Juga kepada keluarganya mudah-mudahan mendapatkan kesehatan, keselamatan, diberikan putra-putri yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam menika kabaripun takmir niki temane tasyakuran milad kali apa ta'aruf ya. Niki amin sewu niki warga Torejo niku nami kula Nurul Hidayat. Nami kula Nurul Hidayat putranipun Bapak Kahati, putunipun Bajahuri Al-Waru saking bonsai ini kan dereng ngetos. Nanti kula kenalan kali warga meskipun warga Torejo nggih. Amit sewu niki kula di kantor amanah saking takmir Masjid Jami' Al-Falah kula kan dereng
deret apa meramaikan masjid, mensyiarkan agama Islam. Dan kula pribadi yuan tambahipun doa restenipun saking panjenengan sami, mudah-mudahan kula saged istiqomah anggenipun kula melaksanakan tugas wonten Masjid Jami Al-Falah menika. Kaping kalihipun inggih menika wonten dalem menika kita saged bermuajahah, saged berkumpul, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah Gusti Allah maringi terang boten Jawa nggih. Alhamdulillah niki. Kula mau delok jeng niku pun iki nek Jawa pripun. Dados alhamdulillah mau dalem menika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita agar kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Masjid Jami Al-Falah. Amin. Ya alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan ya, dan kesempatan. Niki kan apa mengenai masalah sholat, terutama ini masalah apa pembahasan bermasjid tidak luput daripada sholat, karena masjid itu tempatnya untuk beribadah. Mengenai masalah sholat, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kami jauh kesananya pun apa? Kita lan panjenengan sami niku kersanipun sregep anggenipun melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Di dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kabaripun Kanjeng Nabi pripun? Boten sah sholatipun tiyang sing cakep kalih masjid kejaba nek sholatipun teng gene masjid. Dados seakan-akan bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid, Rasulullah memerintahkan seakan-akan menjadi wajib orang tersebut untuk melaksanakan sholat lima waktunya itu berada di dalam masjid. Jadi alhamdulillah di masjid Torjo ini, alhamdulillah di warga pun saya mudah-mudahan khususipun warga Torjo ini selalu menaringkan kesehatan, keselamatan, selalu mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan sholat jamaah di Masjid Jami Al-Falah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para hadirin hadirat ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niki kula badhe cerita niki ana sewu niku kula niku tiyang bodho nggih. Niki tapi kula pikantuk napa amanah saking tampil masjid kan isi niku asline kula dereng pantes. Karena napa tasih kathah kiai-kiai sing lebih alim, lebih ngertos nggih. Kula badhe cerita. Karena apa? Pada hari ini, pada zaman ini kita termasuk orang yang hidup di akhir zaman. Kula lepas dengan sampai sama neko hidup di akhir zaman. Zaman itu pun akhir. Waktu persidangan pun itu zaman edan, orang edan orang kedua. Karena zaman akhir. Karena apa? Kalau kita perhatikan di dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadisnya beliau bersabda, "Wa min alamatis sa'ah an talidal amatu rabbataha." Itu perlu kita perhatikan. Apa mulai zaman sapunika kathah lare-lare yang merasa apa lebih mulia daripada orang tuanya. Misalnya ini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di desa-desa lain, banyak anak-anaknya merantau, cucu-cucunya dititipkan di berbahne. Makin apa? Kalau memerintahkan anak tersebut kepada orang tuanya, semau-mau dia saja. Maka kalau anakku datang. Jadi seakan-akan apa? Banyak anak yang berani
kepada orang tuanya. Ini salah satu termasuk daripada sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila kita kedai hati-hati. Belum lama lagi juga terjadi kejadian yang mana di kota Mekah, di Jazirah Arab, bahwasanya di situ Rasulullah bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat niku nek nggon Arab wis tukul ijo-ijoan. Sudah pada tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung sampun warna hijau. Pasti apa? Tumbuhannya subur dan juga ada sungai-sungainya. Ini kejadian belum lama dan Arab Saudi yang berjalan itu gunung-gunung, bukit-bukit itu sampun berubah warna. Jenengan mirsani, terutama di daerah Arab itu semuanya tandus. Wontennya gunung watu, kali di sebagian beberapa daerah namanya gunung pasir. Itu sekarang sudah terbukti bahwasanya sabdanya Rasulullah memang betul-betul nyata. Pramila, ya, kita hidup di akhir zaman ini karena apa? Kita hidup di dunia ini itu untuk apa? Bukan hanya untuk bersenang-senang, akan tetapi apa? Kita disuruh untuk memperbanyak, membawa bekal kita untuk apa? Perjalanan kita di akhirat nanti. Pramila, jika kita mengingat bahwasanya hari akhir kapan datangnya kita tidak tahu, maka dari itu marilah kita mulai dari ini, mulai dari sekarang kita perbanyak amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik, tinggalkan yang segala maksiat yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk perjalanan kita menuju di akhirat. Karena apa? Perjalanan akhirat itu panjang. Okay. Perjalanan akhirat itu panjang. Napa malih sakniki akhir-akhir zaman. Niku amin sewu kata mengenai istilah amin sewu niki aliran sing boten pas. Karena apa? Kula ning kok kedahipun kula terangaken. Karena sudah mulai banyak merambah di mana-mana aliran-aliran yang menyesatkan, ya, yang menyesatkan umatnya Rasulullah. Karena apa? Agama Islam nanti akan terpecah menjadi 73 bagian, 73 kelompok. Yang mana agama Islam ini yang mana sih yang selamat? Ya. Kunci yang selamat yang harus kita pegang betul-betul. Yaitu di dalam qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan wa kun asy'ariyyan fi i'tiqadika kita. Jadi di dalam kepercayaan di dalam hati kita itu suruh menganut kepada mazhab Imam Asy'ari atau yang biasa kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena saat ini saya menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus Amit sewu niki kula nggih kawula pondok kebanyakan guru kula niku para habaib. Para habaib niku dzurriyyah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah aliran habaib itu? Habaib niku alirane thariqah Ba'alawi. Nah, thariqah Ba'alawi itu terus putih. Thariqah Ba'alawi niku nek cara Jawane ya wong NU. Ya tahlilan, ya maludan, ya majlisan, sami kata tiap NU. Karena banyak. Ada sewa pulau tentang Hadramut dan Yaman, terpada Ibnu Habib Salim Asyadiri. Niku pulau 3 tahun setengah terpegu. Niku di dalam Hadramut yang niku sampun melebat aliran-aliran Wahabiyah. Ini kan sewu ya. Kalau terangkan karena Pak ini sudah merambah ke dunia sekolah, dunia pendidikan. Banyak di anak-anak mulai masuk daripada pelajaran-pelajaran
di sekolah, bahkan masuk kepada kuliah-kuliah. Kenapa saya katakan? Karena supaya apa? Putra putri kita agar terhindar daripada aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Zaman kau ni kalau pas mereka ni naik kalau ziarah para makam para wali, ni pamit saya lari-lari alim. Lari-lari alim kasih kelas 11 SD, kasih TK, itu sampai diajarkan oleh orang tua mereka. Niku nek wonten tiyang ziarah, terutama tiyang ziarah ke makam para wali, niku diusir. Kulo niku pinter-pinter diusir kali tiyang alim. Lari-lari, niku usir kulo. Kalau bahasa Arab ya Indonesia haram alaik syuk. Bro, kabar berbeda. Memang Indonesia haram sampai ziarah kubur. Lu kalau baca lagi ziarah kubur sama itu haram. Itu lari alim sampun diajarkan pemahaman tentang ziarah kubur hukumnya haram. Itu sudah ajaran yang menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Marilah kita didik anak-anak kita, putra putri kita, supaya apa? Supaya menjadi putra putri yang solehah. Nah, bagaimana cara mendidik anak kita supaya menjadi putra putri yang solehah? Nek pengen putrane pun dados tiyang ingkang soleh, niku kita sebagai orang tua harus bercermin terlebih dahulu. Apakah saya ini sudah menjadi orang yang baik? Dados nek tiyang sepai pun derek saya, bukan saya. Niku yo nek delalae nek anake menjadi wong saleh yo makbul. Mulane kita sebagai orang tua, marilah setidaknya kita menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang ahli maksiat, supaya nanti putra putri kita bisa menjadi putra putri yang soleh. Karena di dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza mata Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Kata Rasulullah apa? Apabila anak Adam atau manusia itu meninggal, maka inqata'a amaluhu, maka semua amalnya akan terputus. Terus apabila ada orang yang meninggal, maka amalnya akan terputus. Boten saged beramal ibadah melih. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kita berapa? Sergap boten anggenipun sedekah. Nonton masjid tiap Jumat niku wonten kota amal sing mlampah. Niku biasa dilebeti napa dilewati. Ya nek saged ya dilebeti. Sebagai apa? Sebagai amal jariyah. Amal jariyah niku napa mawon jenengan sedekah kalih sinten kemawon itu termasuk bisa menjadi sedekah jariyah. Dan nek langsung sae yang kita gadang atau lebih bagusnya kita infakkan harta kita berikan harta kita kemana? Ke masjid, ke madrasah. Ini yang lebih bermanfaat. Karena apa? Apabila ada orang yang bersedekah di dalam masjid dan uang tersebut digunakan misalnya pun ada yang ditumbas karpet menika kagem sholat. Selama karpet itu dipakai untuk bersujud oleh semua orang, maka pahalanya akan terus mengalir ya, walaupun orang tersebut sudah meninggal. Makanya shadaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya kepada orang walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Yang kedua, daripada sabdanya Rasulullah, amal yang tidak akan terputus walaupun orang tersebut sudah berada di kuburan. Ini kenapa? Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat itu buatan harus mondok, buatan harus kudu pinter, buatan jenengan maringi setunggal ilmu sing sangat bermanfaat kanggo putrane jenengan. Itu termasuk salah satu ilmu yang bermanfaat. Nek yang sepaipun ngajari larene maos Al-Fatihah misalipun ten griya diajari maos surat Al-Fatihah. Ngantos lare menika apal dan fasih dalam membacanya. Andaikan anak tersebut tumbuh dewasa dan mengajarkan surah Al-Fatihah tersebut kepada beberapa orang, maka pahalanya akan berkali-kali lipat. Orang tua tersebut mendapatkan pahala yang terus mengalir utawa ilmu yang bermanfaat. Nek wonten sing nglampahi masalah ilmu yang bermanfaat itu pahalanya pun tetap dugi walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang ketiga daripada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladin sholihin yad'ulah. Awwaladin sholihin yad'ulah, putra ingkang saleh yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, itu pramila kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bisa mendoakan orang tuanya apabila orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena saat ini ku namine pun lare, niku kata-kata pun pangkat tak masjid kon jamaah sholat karo nonton TV atau nonton HP atau milih HP ini, ya. Naikkan pangkat awas ngaji Al-Quran, ngaji qiraati, ngaji tajwid, boten kurun, tapi dengan dolanan HP langsung sergel. Mulane dari anak saya boten saged maos Al-Quran. Saat ini kadang banyak orang yang tertipu dengan adanya HP. HP itu bagus apabila tergantung orang yang menggunakannya. Dan digunakan boten saya, dan digunakan saya. Itu HP. Maka dari itu marilah kita didik anak kita supaya minimalnya bisa mendoakan kita kelak kalau kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya, seandainya kata orang tua tersebut tidak bisa mendidik anaknya dengan benar, misalkan untuk mengaji tidak bisa, maka kirimkan kepada para ustadz, para kiai, dan lagi ngaos. Kersane nopo? Kersane lari mereka saged ngaos. Nek bocah kang mau bodho, boten ngertos napa-napa, kok wong tuane sedo, maka hati-hati. Dikhawatirkan mangke sing maca surah Yasin ten makon iku HP-ne anake. Terus anake menangnya sing maca HP Yasin walaupun ada lagi. Boten saged maos soalnya. Kenapa bahaya nih? Itu mengenai masalah putra. Pramila kita sebagai orang tua mempunyai putra putri, apabila kita tidak bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang ahli ilmu, seandainya kata orang tua tersebut membiarkan anaknya menjadi orang bodoh tidak tahu tentang hukum agama, maka dikhawatirkan seandainya kata di akhirat kelak putra tersebut terjerumus ke dalam neraka, orang tuanya juga akan terseret ke dalam jurang api neraka. Karena apa? Di dalam ceritanya niku tiang sepaya pun ujuk dados anaknya jadi bodoh. Sok bene nek anake mlebu ning neraka niku wong tuane katut. Karena apa? Anak tersebut tidak akan mau tanggung jawab sendiri. Karena apa? Ya Allah, kula dados anak ini pun si fulan, kula boten saged kaos karena kula dituju, boten kula dipondoki, boten apa-apa, kula boten diajari. Nek kula mlebu neraka, wong tuane kula juga harus masuk neraka. Niku yang khawatirnya apa? Orang tua yang tidak mau mendidik kepada anaknya supaya mengerti ilmu agama. Karena apa? Padahal menuntut ilmu, mencari ilmu, ngaos niku hukum wajib. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu niku hukumipun wajib fardhu ain, wajib bagi pribadi sendiri. Jadi wajib bagi tiap-tiap orang. Boten fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku dapatnya sak kampung sing wong alim wong siji cukup. Tapi kalau mencari ilmu niku hukumipun wajib bagi pribadi masing-masing. Bahkan mencari ilmu niku hukumipun boten sing tuwa wis ora wajib golek ilmu boten. Di dalam hadis itu Rasulullah juga bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Mencari ilmu itu hukumnya mencari ilmu, carilah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Maksudnya pripun? Kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk mencari ilmu, mulai dari kita dilahirkan sampai kita dimasukkan ke dalam kuburan. Jadi mencari ilmu itu boten memandang usia. Sing cilik dikokoni kan mau ngaji, sing tua pemakan ngaji males. Mungkin khawatirnya demikian. Hati-hati, ya. Hati-hati apabila tumbuh di dalam hati kita rasa malas untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dikhawatirkan bukan kita yang malas, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menginginkan kita untuk menghadiri majelis tersebut. Jadi hati-hati. Ya. Apakah kita yang malas atau Allah yang tidak ingin kita hadiri? Nah, marilah kita semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Karena apa? Untuk bekal kita di akhirat. Wong nek golek ilmu niku walaupun jenengan hadir tok, misalipun wonten tiyang kerja kesel. Bangsul punjulipun sonten bar mari ana pengajian. Hadir walaupun misalipun dugi masjid mbok ngantuk terus ilmu giliran rampung pengajiane lilir tangi niku pahalanya pun sama. Begitu luar biasanya fadilah atau keutamaan bagi orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Kamilo moga kita semangat pun menghadiri majelis-majelis ilmu, terutama di masjid-masjid kita ini yang alhamdulillah para tamu masjid pun sudah merancang berbagai acara ya, setiap minggunya, setiap bulannya. Alhamdulillah kita terlalu dari mawon, insya Allah itu menjadikan sebagai amal kita kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kuluran panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat dunia atas akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kula maringi setunggal faedah. Benar. Boten setunggal, pakai tak tambahi saged. Mengenai masalah keadaan. Beradzan menika kan kita dianjurkan ketika setelah selesai melaksanakan mendengar suara adzan, kita sangat dianjurkan untuk membaca doa adzan. Napa doa niku Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatul karimah ala sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyyah rafi'ah wa barzakhatul mahmudah alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Kemudian para ulama menafsirkan lagi karena di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu doa bainal adzan wal iqamah. Kita berdoa di antara adzan sampai iqamah. Beradzan saat ada iqamah, kalau kita berdoa, doa tersebut tidak akan ditolak. Maksudnya doa tersebut akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kebanyakan para ulama memberikan beberapa tambahan zikriyat setelah membaca doa, membaca doa saat itu ada tambahan itu apa? Maus Rabbi firli wa liwalidayya baikkan saya. Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya,
afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Niku doa yang dibaca setelah adzan. Niku pripun para ulama mengatakan, banyak beberapa ulama mengatakan sinten kemawon tiyang ingkang maos doa tersebut. Sasampunipun maos doa adzan, kemudian ditambah lagi membaca Rabbi firli wa li walidayya ingkang sal, maka apa? Kataba fi dzalikal yaum barran bi walidayya wa in kana ghairu. Dados para ulama mengatakan sinten kemawon tiyang ingkang maos doa sasampunipun adzan, terus ditambahi Rabbi firli wa li walidayya ingkang sal, kemudian disempurnakan dengan Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka pada hari itu juga orang tersebut akan ditulis menjadi sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun seorang anak tersebut bukan termasuk orang yang berbakti. Itu fadilahnya itu luar biasa. Itu datang para habaib itu sampun umum doa adzan itu diparingi Rabbi firli wa li walidayya ingkang sal. Ya. Itu supaya apa? Supaya kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian wonten malih faedah di dalam malam Jumat. Itu kita sangat dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Biasanya pun kan mau surah Yasin, tahlil, ngirim doa kakak yang sebanyak sabun sedu. Kemudian kita juga sangat dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Itu surah Al-Kahfi itu dibaca ketika malam Jumat. Setiap malam Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Kalau selesai kita membaca surah Al-Kahfi, kemudian kita mengucapkan Allahumma ij'al thawabana liwalidayya. Setelah membaca surah Al-Kahfi, kita membaca doa boten saged bahasa Arab ya basa Jawa iku Allah ngertos. Ya Allah, kula titisaken pahalanipun kagem tiyang sepah kalih kawula. Niku napa? Di dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah di sini diterangkan sapa wae sing maos surat Al-Kahfi kemudian membaca doa tersebut, maka orang tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang bisa membayar jasa kedua orang tuanya. Padahal kalau kita pikir-pikir jasa kedua orang tua kita itu lari-lari. Walaupun kita membayar berapa banyaknya uang yang kita punya, maka masih kurang untuk membayar jasa kedua orang tua kita. Bagaimana caranya kita bisa membayar jasa kedua orang tua kita? Para ulama mengatakan maca surah Al-Kahfi, kemudian pahalanya pun dihadiahkan kagem tiyang sepah kalihipun. Itu begitu luar biasanya fadilah kita diwas ketika setelah membaca surah Al-Kahfi. Kemudian wonten setunggal malih kula tambahi setunggal malih faedahipun. Iki saking guru kawula pikantuk ketika kula mondok ing Sukabumi. Niku gurunipun kawula matur, nek panjenengan boten purun sakit, nek jenengan boten purun diparingi kerah, man lam yuridil alam fahuwa bi alam. Kapanipun guru kula, sapa wonge sing ora gelem dikai lara moko maca surat Al-Asyrah karo alam taun. Terutama nomor maos ketika sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnah qobliyah subuh itu fadilahipun begitu sangat luar biasa. Bahkan di dalam diterangkan khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya pun nanti bedake nanti padake karo dunya sak isine iku sing gedhi ganjarane pun sholat sunnah qobliyah subuh.
dan jenengan sholat sunnah qabliyah subuh. Ya. Terus di dalam rakaat yang pertama membaca alam nasyrah laka sadrak sampai selesai, dan rakaat kedua membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka sampai selesai. Insyaallah selama jenengan maos menika insyaallah boten diparingi kerah sing serius. Ya cara paling kerah paling meriah pilek kalau sekitar itu bertemu niku. Tapi kalau penyakit-penyakit yang berat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan daripada orang yang biasa melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh dan membaca surat Al-Nasyrah dan Al-Falaq. Itu fadilah yang luar biasa. Nanti saat ini kula amalakan alhamdulillah, walaupun misalnya kula diparingi sakit itu ya sakit seringan mawon. Itu faedahipun itu luar biasa. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kita para hadirin hadirat dan terutama masyarakat di desa Torjo mereka selalu pinaringan keselamatan, kesehatan, kewarasan, sakit semangat agar dapat melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan maka mudah-mudahan khususipun takmir masjid Jami Al-Falah menika mudah-mudahan khususipun takmir masjid dan kesehatan, keselamatan dengan rezeki ingkang halal ingkang berkah, mudah-mudahan saged tindak haji wonten Mekah lan ziarah Madinah, amin ya rabbal alamin. Kepada para hadirin hadirat ingkang kawula muliaken, maka telah kasektaraken kawula pribadi yang mengikuti masakan telepon agar kawula matur akan perintah pun kawula pribadi sepeda malih kawula matur nyuwun ageng pangapunten ingkang sadaya.